Halo rekan-rekan terus seluruh tanah air, ketemu lagi di Sukirman Tulungagung. Pada video ini kita akan membahas perbedaan antara 1911 atau 1911 dengan Haikapa atau yang di real steel-nya kadang disebut 2011, 2011. Oke, sebelum kita bahas perbedaannya, kita konteks dulu ya. Jadi kita akan membahas konteks pemakaian ini nanti untuk tembak reaksi atau IPSC dan untuk sukir ya atau war game ya, karena itu dua dunia yang berbeda dengan dua set aturan yang berbeda, otomatis demand dari unit juga akan beda. Memang unit racing ya istilahnya ya, yang kita bangun untuk race atau IPSC turnamen tentu juga akan handal dipakai di sukir. Tapi karena aturannya beda, otomatis nanti juga fitur-fiturnya akan berbeda ya yang diunggulkan. Oke. Sekarang kita lihat perbedaan utamanya dulu antara 1911 dengan 2011 ya. Yang sangat jelas terlihat mata adalah tebal tipis dari grip ya. Oh iya, sebelum kita jalan lebih jauh, ini dua-duanya Marui ya. Dua-duanya Marui. Frame-nya dua-duanya Marui. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi sangat beda lebar dari kedua unit ini. Coba kita ukur ya. Ini ada di kisaran 3 cm ya. Kalau ini agak susah kita ukur karena ada magwell-nya ya. Jadi ya wis kita estimasikan yaitu ada di 3,5 ya. Coba kita ukur dari sini. Oke. 3,4 ya, nggak kelihatan. 4 mili kelihatannya sedikit, tapi dalam genggaman tentu beda ya. Lebar atau tidaknya grip ini akan mempengaruhi ke ergonomis dari pemakaian unit ya. Orang yang tangannya besar mungkin akan lebih suka 2011 atau Haikapa ya, karena lebih nyaman, lebih mantap untuk digenggam. Orang dengan postur tubuh atau tangan yang kecil mungkin tidak nyaman dengan ini, dia akan lebih nyaman dengan 1911. Tapi lebar ya, itu bukan semuanya. Mari sekarang kita ukur circumference-nya ya, atau kelilingnya ya. Jadi keliling dari gripnya itu. Untuk 1911 ini ada di, kelihatan nggak ya? Susah sekali fokusnya, mohon maaf. Ya maklum, HP kentang. Ya. Oke ya. Di 13,9 cm ya. Sementara untuk 1911 circumference-nya ada di 12,8 ya. Kelihatan nggak ya? Ya udahlah, 12,8 ya. Jadi selisihnya lumayan terasa ya. Makanya kalau orang dengan gripnya kecil atau mungkin Sri Kandi ya, maksudnya airsofter perempuan, mungkin akan lebih nyaman dengan 1911 atau mungkin yang masih remaja ya. Oke. Perbedaan berikutnya karena yaitu tadi ya, balik lagi karena yang satunya adalah single stack
di real world, maksudnya di real steel dia single stack jadi lebih tipis, yang satunya double stack jadi lebih tebal ya. Kalau kita ukur, tapi tentu saja ini kalau airsoft semuanya double stack ya, bahkan yang 1911 pun double stack. Ini dia cuma 1 cm lebih 2 mili, 12 mili. Sementara magasinnya 2011 22 mili ya. Nah, sekarang kita akan coba timbang ya, karena balik lagi ujung-ujungnya semua adalah ke berat ya. Kita lihat bobotnya, frame, grip ya, semuanya ini pokoknya bagian bawah dikasih magazen yang sudah ada isinya, sudah ada gasnya. Kita timbang dulu. Untuk 1911 ada di 593 ya. Oke, sekarang kita 2011 high kappa full BB, kita timbang. (716) ya, jadi sangat terlihat bedanya. 716 versus 593, hampir 20% ya. Oh iya, spoiler, disclaimer ya, ini punya Marui, dia itu ada dari bawaannya ada beban ya, beban di dalam gripnya ini. Nah, karena di sini tidak ada bebannya, di 2011 yang Marui tidak ada bebannya, maka ini saya copot sebelum tadi mulai video supaya adil ya, karena ini tidak ada, masa ini ada ya. Jadi ini tak lepas untuk membandingkan berat badannya, karena ini sendiri beratnya 146, jadi ya sangat terasa ya, karena kalau ini ditambah ini menjadi hampir tidak ada bedanya ya. Nah, sekarang kita cek ya, ini kan punya high kappa ya, ini punya high kappa, ini merek Garder ini. Kita coba pasang di 1911 dan dia berfungsi, bisa beroperasi seperti biasa. Ya, berfungsi normal ya. Kita coba cek dengan magazen. Ya, bisa menembakkan BB sama aja, normal. Sekarang kita coba slide 1911, kita pasang di lower high kappa. Ini semuanya sama-sama Marui ya, jadi kita tidak perlu khawatir tentang compatibility issue, karena mungkin kalau pakai merek WE atau merek Army atau yang lain, kita masih harus fitting dan lain sebagainya. Ini ya, jadi kita coba dulu tanpa magazine ya, normal ya. Oh iya, sebelumnya saya menembakkan, ini posisi nozzle memang pecah ya. Jadi ya kalau nanti ada gas yang ngopos banyak, yaitu karena ini ya, nozzle-nya pecah. Oke, kita tes tembak. Normal ya. Oke, sekarang sudah kita bahas ya perbedaannya. Sekarang kita masuk ke aplikasi ya. Jadi apa sih keunggulan dari 1911 dibandingkan 2011? Sebaliknya, apakah keunggulan dari 2011 dibandingkan 1911? Kita nggak perlu bahas upper sectionnya ya, karena apapun ya, literally apapun yang kita upgrade di uppernya 2011 atau HKP itu bisa kita aplikasikan di
1911. Tunggu sebentar. Ya. Ya, jadi slide-nya ini sangat kompatibel satu sama lain, jadi tidak perlu kita bahas. Jadi kita nggak perlu bahas, ini rear side, front side dan rear side-nya tidak adjustable, ini masih babet atau chambernya ini masih standar, nozzle, karena semuanya ini bisa kita swap ya. Jadi kita nggak perlu bahas upper section dari kedua unit ini. Yang perlu kita bahas adalah lowernya. Yang pertama berat ya. Kita tahu tadi sudah kita timbang berat dari kedua unit ini selisihnya hampir 20% ya. Kelihatannya nggak banyak ya, tapi ingat konsep awal kita yaitu ounces leads to pounds and pounds leads to pain. Kelihatannya sedikit, tapi kalau banyak itu akan mengakibatkan kita lebih cepat letih ya, apapun itu ya, entah itu untuk sukir maupun IPSC. Semakin ringan kita semakin baik ya. Jadi di dalam aspek berat 1911 menang ya. Oke. Kemudian yang perlu kita bahas berikutnya adalah kapasitas magazen ya. Jadi kapasitas magazen untuk 2011 atau HKP itu 30 ya, ketika penuh 30. Sementara ini hanya bisa berisi sekitar 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita coba isi sampai penuh ya. Nah, ini masih mau satu lagi. Ya, silahkan dihitung. Ya, 26, 25, 26 ya. Sementara ini 30 ya. Artinya selisihnya sangat terasa. 5 BB itu kelihatannya sedikit ya, tapi ketika kita sukir akan sangat terasa bedanya, bisa membedakan antara hit atau terkena hit. Oke, sekarang kalau kita ditanya mana yang lebih superior, 2011 atau 1911, kalau saya pribadi untuk sukir ya, sekali lagi kembali ke tujuan ini mau dibuat apa unitnya ya. Kalau kita pengen untuk sukir, saya sangat merekomendasikan 2011. Ini jauh lebih superior daripada 1911. Kenapa? Magazennya isinya lebih banyak untuk yang standar ya. Long magazine juga lebih readily available ya. Bahkan adapter untuk HPA dia juga sudah lebih readily available ya. 3D print sudah banyak ya. Sebetulnya ini pun juga bisa kalau kita request untuk 3D print supaya bisa pakai adapter HPA, tapi ya buat apa kan gitu loh. Kalau sama-sama belum punya unit handgun, terus jenengan bingung memutuskan mau beli 2011 atau 1911, kalau tujuannya untuk sukir ya sudah toh, beli aja ini 2011 2011. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk IPSC ya. Sekali lagi karena hampir ya semua upgrade yang mempengaruhi performa itu kan ada di slide, dan slide-nya itu bisa ditukar-tukar. Jadi kita nggak akan bahas ini. Upgrade untuk lower sectionnya juga sama, mereka itu sama, hammer, knocker ya, disconnector, sear, safety ya, ini semua bisa dipakai. Bedanya tetap kembali lagi di berat
dan kapasitas magazen. Yang satunya isinya 26, yang satunya isinya 30. Tapi ya di sini adalah tempat di mana 1911 bersinar. Kenapa? Ya, buat yang belum familiar, jadi di IPSC itu satu magazen dibatasi isinya cuma 18. Yes. Cuma 18. Artinya apa? Nggak ada gunanya. Ini kita punya magazen yang kapasitasnya 30 itu nggak ada gunanya. Ini sekarang cuma jadi beban ekstra aja buat kita gitu loh. Ya. Jadi kalau memang untuk tembak reaksi ya mending pakai ini, karena toh aturannya memperbolehkan kita cuma pakai 18 peluru. Ini pun bahkan kita nggak bisa sampai penuh, karena kan ini penuhnya 26 ya tadi. Kita nggak perlu bahas ini yang satunya ada railnya atau enggak ya, ini kan ada railnya ya, yang ini enggak ada, nggak usah dibahas itu, karena 1911 yang ada railnya pun juga ada. Magwell ini juga bisa kita pakai. 3D print selalu menyelesaikan masalah ya. Jadi itu kalau jenengan tanya saya, ini untuk sukir, ini untuk tembak reaksi. Sekian dari saya, monggo sangat dibuka kolom diskusi di komentar. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Silahkan masukannya, komentar, tanggapan. Sekian dari saya, terima kasih.